Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Swarnani dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang tips dan trik cara menjadi seorang moderator dalam seminar online. Sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu siapa sih moderator itu. Jadi, moderator adalah seseorang yang bertugas untuk menjadi penjembatan, pengontrol, pengendali jalannya sebuah diskusi. Jadi, moderator ini adalah orang yang bertugas setelah host atau MC atau pembawa acara untuk mengatur jalannya sebuah diskusi agar terarah. Oleh karena itu, banyak juga hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang moderator. Seorang moderator itu juga harus memiliki background atau pengetahuan tentang tema yang akan dibahas. Misalnya dalam sebuah seminar kita akan membahas tentang adaptasi teknologi, efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi. Jadi moderator ini harus paham mengenai penggunaan teknologi dan juga pembelajaran daring. Tidak perlu expert atau terlalu berlebihan. Kenapa sih moderator harus memiliki pengetahuan yang sesuai dengan isu yang akan dibahas? Karena tugas seorang moderator adalah menggali informasi dari pembicara, kemudian mengatur jalannya sebuah diskusi agar maksimal, dan pendengar atau audiens bisa belajar banyak dari diskusi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tugas dari moderator. Jadi tugas pokok seorang moderator ada 3. Yang pertama yaitu membuka sebuah diskusi dengan memperkenalkan topik dan juga pembicara. Yang kedua memandu sesi tanya jawab. Dan yang ketiga membuat kesimpulan dan menutup sebuah diskusi. Nah, sekarang gimana sih caranya agar kita bisa menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik? Yang pertama, moderator harus memberikan terima kasih terlebih dahulu kepada pembawa acara yang telah memperkenankan kita untuk mengambil alih acara. Contohnya seperti ini. Terima kasih kepada Mbak Salma selaku pembawa acara pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Seperti itu contohnya. Kedua, kita menyapa seluruh tamu undangan seperti tamu penting, narasumber, dan seluruh peserta. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman di pagi hari yang cerah ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik, yakni tentang adaptasi teknologi, efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pagi hari ini. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Nur Hasan MK selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya. Kemudian yang kami hormati Dr. Heni Subadia MHum selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan kita akan membahas materi ini dari ketiga pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama ada dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Profesor Dr. Suyatno MPD, kemudian staf ahli Menkominfo bidang komunikasi media massa, Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA, dan kajian ilmu komunikasi pada pembelajaran daring Dr. Danang Tangdionumanumo, dan juga tak lupa seluruh peserta yang turut hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, kita akan menjembatani antara pembukaan yang sudah kita lakukan tadi dengan materi yang akan dibahas. Contohnya seperti ini. Di era pandemi yang kemudian terus meluas di negara Indonesia tercinta, maka tak ayal sistem pembelajaran juga harus beradaptasi. Teknologi merupakan hambatan ataukah peluang bagi pendidikan? Mari kita simak pemaparan yang luar biasa dari pemateri kita. Yang keempat adalah perkenalan pemateri, dan tentu saja kita akan membacakan CV dari pemateri tersebut. Contohnya seperti ini. Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya akan berikan kepada Profesor Suyatno terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Maka izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Profesor Suyatno merupakan lulusan S3 Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah pembelajaran inovatif dan sekarang ini juga merupakan seorang konten kreator dengan jumlah subscriber 24.000 lebih. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, seperti itu contohnya. Yang kelima, kita harus mengingatkan kepada narasumber dan juga kepada peserta bahwa materi akan berlangsung berapa lama dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya itu apa. Contohnya seperti ini. Prof, mohon izin sebelum memaparkan materi, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit dan 10 menit sisanya kita akan melakukan sesi diskusi. Dan kepada teman-teman yang hadir juga dalam seminar online pada pagi hari ini sambil menyimak materi, boleh juga untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan pada sesi diskusi nantinya. Nah, tips yang keenam, kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika berbicara 1, 2, dan 3 memaparkan materi, kita jangan bengong. Kita harus dengarkan, ikuti, dan fokus dengan apa yang disampaikan oleh pemateri, supaya kita paham dengan isu yang sedang dibahas.
Sebenarnya bagian ini adalah bagian yang cukup meletihkan bagi seorang moderator karena benar-benar harus fokus dan mengikuti apa yang dibicarakan oleh pemateri. Tapi ya memang seperti itu tugas sebagai moderator. Yang ketujuh, kita harus tegas tentang waktu. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, seorang moderator harus membuat diskusinya tepat waktu dan juga terarah. Jadi kita harus tegas memberikan waktu kepada pembicara. Jangan sampai membiarkan pembicara membahas hal yang tidak relevan dengan topik melebihi waktu yang sudah direncanakan. Tidak hanya dengan pembicara, kita harus tepat waktu pada saat sesi diskusi, tanya jawab, dan sesi-sesi berikutnya. Kedelapan, kita siapkan pertanyaan. Jadi sambil mendengarkan materinya, kita siapkan pertanyaan. Kira-kira mau bertanya apa untuk pemateri 1, 2, dan 3? Karena apa? Sebelum diskusi ini dilempar kepada audiens, kita akan mengobrol sebentar antara pembicara dengan moderator. Jadi kalian siapkan pertanyaan singkat terlebih dahulu supaya nanti kita bisa mengobrol dengan enak setelah pemaparan materi sebelum dilempar kepada audiens. Yang kesembilan, yaitu tentukan sistem pertanyaannya itu seperti apa. Nah, ketika sudah sampai sesi tanya jawab, kita juga harus tentukan sistem mengajukan pertanyaannya itu seperti apa. Apakah mau seperti talk show? Satu penanya kemudian langsung dijawab, atau ditampung dulu sampai 2 atau 3 penanya kemudian baru dijawab oleh pemateri. Biasanya kalau seminar bentuknya ditampung dulu 2 atau 3 pertanyaan kemudian dijawab oleh pemateri. Apabila sistemnya seperti itu, jangan lupa ketika audiens bertanya, kita catat nama dan pertanyaannya supaya nanti ketika kita menanyakan kembali ke pembicara, kita tidak lupa pertanyaannya itu apa. Nah, sambil kita mencatat pertanyaannya, kita juga harus mikir, kira-kira kalau pertanyaannya ini lebih tepat untuk dijawab oleh pembicara yang mana, agar nanti kita tidak salah dalam mengajukan pertanyaan dan jawabannya bisa maksimal. Yang ke-10, ketika memasuki sesi diskusi, seorang moderator memiliki tugas khusus, yaitu menghidupkan suasana diskusi. Jangan terus membayangkan bahwa diskusi akan berlangsung hidup. Justru tantangan tersendiri bagi seorang moderator ketika suasana diskusi hening dan kita dituntut untuk berkreasi menghidupkan suasana atau memancing pemikiran dari para audiens tentang materi yang akan dibahas sehingga mau aktif bertanya kepada narasumber. Contohnya seperti ini. Baik Prof, kalau kita melihat penggunaan teknologi untuk pembelajaran daring ini memiliki tantangan tersendiri bagi guru untuk terus berinovasi dan berkreasi menyiapkan strategi pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sendiri masih ada beberapa guru, khususnya lansia, yang belum paham mengenai teknologi. Nah, kira-kira tanggapan Prof mengenai hal tersebut seperti apa? Mungkin pertanyaan tersebut adalah pertanyaan pribadi, namun hal itu belum terpikir oleh para audiens. Itulah tugas dari moderator untuk menghidupkan suasana pada sesi diskusi tersebut. Yang ke-11 adalah memberikan kesimpulan. Tidak perlu panjang-panjang, cukup menegaskan kembali beberapa hal penting yang menjadi fokus pembahasan, dan jika masih ada waktu bisa diberikan kepada masing-masing pembicara untuk memberikan closing statement. Baru setelah itu kita tutup secara resmi diskusinya dan kita kembalikan kepada MC atau pembawa acara. Terakhir adalah menutup sesi diskusi dengan mengapresiasi para narasumber, audiens, dan panitia. Kemudian salam. Contohnya seperti ini. Alhamdulillah, rangkaian diskusi pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa terkait adaptasi teknologi di masa pandemi. Kita sudah mendapatkan banyak sekali materi yang sangat luar biasa dari ketiga narasumber, dari mulai pentingnya teknologi pada pembelajaran di era pandemi, kemudian tentang cara pendidik untuk berinovasi dan berkreasi, tantangan dan peluang adaptasi teknologi. Terima kasih saya sampaikan juga kepada para audiens yang begitu antusias untuk menyimak dan bertanya. Dan tentunya kepada penyelenggara panitia yang begitu hebat dalam menyukseskan acara sehingga acara pada pagi hari ini bisa berjalan begitu keren dan antusias yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan membuat para pendidik semakin tergerak untuk terus berinovasi dalam memajukan dunia pendidikan melalui teknologi. Saya Dewi Swarnani, pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu contoh untuk menutup sesi diskusi oleh moderator. Itu tadi tips dan trik cara menjadi seorang moderator yang baik dalam sebuah seminar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.